Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, video hari ini aku mau share mengenai usaha sampingan ibu rumah tangga dengan modal kecil. Nah, buat ibu rumah tangga jangan berkecil hati ya kalau misalkan di rumah cuman diem aja gitu, atau di rumah cuman mengerjakan pekerjaan rumah tangga aja. Nah, di sini supaya ibu rumah tangga bisa lebih kreatif lagi untuk menghasilkan pundi-pundi uang, bisa juga mengerjakan usaha sampingan. Nah, di antaranya banyak banget usaha sampingan yang bisa dikerjakan oleh ibu rumah tangga. Nah, buat ibu-ibu semua atau buat teman-teman semua yang pengen tahu usaha apa aja sih sebenarnya yang bisa dilakukan sampingan oleh ibu rumah tangga. Nah, buat teman-teman semua, simak videonya ya. Yang pertama, untuk ibu rumah tangga bisa membuka jasa catering. Nah, untuk membuka jasa catering, kita jangan jauh-jauh mikirnya pengen membuka jasa catering itu harus nyewa tempat atau misalkan harus dengan modal gede. Itu nggak sama sekali. Kalau misalkan kita berniat berbisnis di bidang kuliner, kita bisa memulainya dengan membuka jasa catering. Dan ini juga mulai dari makanan berat atau kebutuhan prasmanan, kemudian paket nasi box, atau misalkan pesanan kue kering, kue basah, kebutuhan arisan yang misalnya membutuhkan makanan, kemudian bisa juga jasa catering makanan khas suatu tempat seperti nasi kebuli dan lain-lain. Nah, ini bisa banget dilakukan oleh ibu rumah tangga. Kemudian apalagi kalau misalkan ibu-ibunya itu memiliki hobi memasak. Nah, jasa catering ini bisa menjadi peluang untuk mengembangkan bisnis di bidang kuliner. Jadi itu kita nggak usah rumit berpikir sampai ke tahap membuka sebuah restoran, walaupun misalkan sangat mungkin bisnis di bidang ini sih diarahkan ke arah sana ya kalau misalkan udah berkembang pesat. Cuman kan namanya ibu rumah tangga dengan bisnis modal kecil, nah membuka jasa catering bisa menjadi salah satu alternatif untuk bunda-bunda semua atau ibu-ibu semua yang pengen buka usaha. Kemudian yang kedua, membuat berbagai kerajinan tangan. Buat ibu-ibu yang memiliki kemampuan untuk mengolah barang-barang menjadi kerajinan tangan berkualitas dan bernilai tinggi, bisa banget ini dijadiin peluang besar untuk menjadikan kemampuan ini menjadi sebuah bisnis yang menghasilkan keuntungan besar. Secara cuma dari barang-barang, misalkan barang-barang bekas atau misalkan barang-barang yang tidak terpakai dan dibuat menjadi kerajinan tangan. Nah, kerajinan tangan yang banyak mendapat permintaan dari pasar, misalnya nih bisa berupa souvenir wisuda, kemudian penghantar seserahan pernikahan, bahkan pembuatan hampers untuk parcel di hari-hari spesial. Nah, modal utama dalam usaha sampingan ibu rumah tangga ini cuman kreativitas aja. Dan selain itu juga bisa berkembang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan klien. Jadi semakin banyak permintaan klien, pasti kreativitas kita juga semakin berkembang. Kemudian yang ketiga, itu bisa menjadi penulis lepas. Ini dia usaha sampingan ibu rumah tangga yang pertama. Di zaman serba digital, penulis mempunyai peran yang sangat penting banget. Tidak perlu heran gitu, kita lihat aja ya, banyak banget website, kemudian aplikasi, bahkan hingga konten media sosial yang bisa kita buka, semuanya pasti membutuhkan konten tulisan. Nah, apalagi nih buat ibu-ibu yang gaul gitu ya, istilahnya tuh yang bisa menulis, kemudian yang bener-bener suka dengan tulisan, atau misalkan suka dengan blog yang kayak gitu tuh bisa banget gitu ya dijadiin usaha sampingan untuk ibu rumah tangga. Yang selanjutnya adalah menjadi dropshipper.
Nah, dengan adanya e-commerce, tentu memudahkan siapa saja untuk memulai bisnis dari rumah. Bahkan dengan berbekal cuman smartphone doang, cuman HP doang gitu, kita bisa mulai bisnis. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan menjadi dropshipper atau penyalur barang dari distributor ke tangan konsumen. Caranya itu gimana sih? Nah, caranya itu sederhana banget. Kita bisa lihat nih, tren barang apa aja sih, misalkan yang sedang digandrungi oleh banyak orang. Terus kita bisa tawarin deh barang-barang tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Misalnya kita cuman di WA nih posting-posting, atau misalkan di Facebook kita posting-posting. Nah, penyaluran barangnya itu kita bisa ambil dari distributor ke tangan konsumen. Nah, konsumen itu adalah customer kita gitu. Sebenarnya sih mudah banget ya kalau misalkan kita bener-bener bisa kreatif nawarin barang ke orang, bisa juga. Nah, dropshipper ini menjadi usaha sampingan ibu rumah tangga. Dan selanjutnya adalah membuka usaha bimbingan belajar di rumah atau bimbel. Orang yang punya ilmu yang sudah dipegang dari bangku sekolah maupun perguruan tinggi, ini menjadi salah satu usaha sampingan ibu rumah tangga yang terbilang mudah dan membutuhkan modal tidak banyak gitu. Apalagi kalau misalkan nih kebutuhan guru les yang di sekitarnya itu semakin hari kian meningkat karena banyaknya anak-anak yang membutuhkan bimbingan belajar di beberapa mata pelajaran. Apalagi kalau misalkan di bidang matematika, bahasa Inggris, itu kan penting banget gitu ya untuk masa mendatang. Pasti ibu-ibu di daerah sana atau misalkan ibu-ibu di daerah sekitar butuh banget, istilahnya tuh butuh banget kayak pembimbing anaknya untuk belajar gitu. Jadi usaha bimbel ini bisa juga dijadikan sebagai sampingan untuk usaha ibu rumah tangga. Dan yang terakhir adalah menawarkan bumbu siap pakai. Nah, maksudnya di sini adalah bumbu yang udah instan gitu dan siap dipakai karena saat ini semua tuh dituntut disajikan secara cepat gitu, bahkan urusan makanan sekalipun. Sayangnya kalau misalkan banyak makanan-makanan instan yang mengandung zat pengawet itu kan gak bagus juga. Nah, ini bisa dijadikan peluang untuk melakukan food preparation gitu loh, menyiapkan makanan selama 1 minggu ke depan sekaligus mempersingkat waktu untuk memasak. Jadi ini bisa dijadikan alternatif supaya bisa membantu ibu lainnya untuk membuat momen memasak menjadi semakin praktis dengan menawarkan bumbu siap pakai. Jadi kan kalau misalkan bumbu yang kita buat itu nggak terlalu banyak bahan pengawet gitu, karena kan kita hanya bikin dalam waktu 1 minggu gitu, jadi nggak yang berbulan-bulan gitu. Jadi ini juga bisa menjadi alternatif sebagai usaha sampingan ibu rumah tangga. Oke semuanya, itu video dari aku hari ini. Semoga usaha sampingan yang aku share bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan buat ibu-ibu juga selamat mencoba. Semoga bisa terlaksana dan bisa berjalan dengan lancar. Buat teman-teman semua, makasih ya yang udah nonton. Dan see you on my next video. Bye-bye.